Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opta Sri Wulandari, NPM C0C01912. Saya mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Bengkulu, angkatan 2019. Baiklah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas bab 8 part 2, yaitu masih tentang isu-isu seputar konsolidasi. Nah, baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi bab 8 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang isu-isu seputar konsolidasi yang berkaitan dengan perubahan presentase kepemilikan, yang mana perusahaan induk atas sahamnya perusahaan anak dengan catatan perusahaan itu tidak menghilangkan pengendaliannya. Artinya, kalaupun terjadi perubahan, maka tidak akan sampai perubahan itu menjadi di bawah 50%. Karena kalau di bawah 50%, maka itu dikatakan sudah hilang pengendalian yang dimiliki oleh perusahaan induk atas perusahaan anak. Nah, yang menyebabkan perubahan persentase kepemilikan saham perusahaan induk atas saham perusahaan anak, itu bisa transaksi yang dilakukan oleh ekuitas induk itu sendiri, maupun aktivitas atau transaksi itu dilakukan oleh entitas anak. Jadi, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan sampai aktivitas perusahaan anak, yaitu dia menerbitkan saham baru, tambahan saham, kemudian tambahan saham itu dibeli oleh PT Induk. Nah, teman-teman, dan sekarang yang ingin saya jelaskan yaitu ada tiga. Kemudian baru nanti saya akan masuk kepada isu-isu seputar konsolidasi yang lain, yaitu bagaimana kalau akuisisi sahamnya dilakukan tidak pada awal periode, akan tetapi dilakukan pada interim atau di antara periode awal dan akhir. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu aktivitas induk yang menyebabkan perubahan persentase kepemilikan saham PT Induk atas PT Anak. Nah, jadi dia membeli sahamnya PT Anak dari pihak ketiga, yang mana konsekuensinya bagi kedua perusahaan tersebut adalah bagi PT Induk sahamnya akan bertambah, sedangkan kepentingan non-pengendali itu akan berkurang. Maka terkait dengan pengaruh ini, PSAK 65 menyatakan bahwa kalau terjadi transaksi aktivitas seperti ini yang berdampak pada perubahan kepemilikan saham perusahaan PT Induk ataupun PT Anak, maka yang harus dilakukan oleh perusahaan induk ketika menyusun laporan keuangan konsolidasi yaitu ia harus mengakuinya sebagai ekuitas dengan cara mengalihkan aset bersih PT Anak dengan tambahan kepemilikan per 31 Desember. Nah, pasti kalian bertanya, kenapa yang dihitung adalah per tanggal 31 Desember? Jadi, alasannya karena tambahan nilai saham. Baiklah, saya ulangi tadi Mengapa yang dihitung adalah per tanggal 31 Desember. Jadi, alasannya karena tambahan nilai saham yang diperoleh oleh PT Induk itu dari pihak ketiga tadi terjadinya di tanggal 31 Desember. Maka, yang harus kita lakukan adalah harus menghitung dulu berapa nilai aset bersih dari PT Anak pada tanggal 31 Desember, yang mana cara menghitungnya yaitu dengan menambahkan nilai akhir tahun dengan laba bersih yang dikurangkan dengan dividen. Oke, yang kedua yaitu akan saya lanjutkan, yaitu berkaitan dengan aktivitas induk. Jadi kebalikannya, kalau tadi induk yang membeli tambahan saham, sekarang kebalikannya. Perusahaan induk itu melepas sebagian sahamnya dan dibeli oleh pihak ketiga. Jadi, konsekuensinya kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT Induk atas sahamnya PT Anak berkurang atau turun. Sedangkan kepentingan non-pengendali, pengendalinya meningkat, presentase dari kepemilikan non-pengendali itu meningkat. Kemudian, apa yang dilakukan oleh PT Induk? Nah, yang dilakukan PT Induk adalah dia harus menentukan berapa perubahan presentasenya sebagai akibat dia menjual sebagian sahamnya kepada pihak ketiga. Tentu, perubahannya berupa penurunan investasi
bandingkan dengan berapa imbalan yang ia peroleh. Kalau seandainya imbalan yang ia peroleh menjual sebagian sahamnya kepada pihak ketiga itu sebesar 10 juta, sementara investasinya turun sebesar 8 juta, maka ia akan mencatat selisihnya sebagai selisih yang positif. Kenapa? Karena ia mendapatkan hasil lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan investasi yang terjadi pada PT anaknya. Maka yang sebesar 2 juta itu tadi akan diakuinya sebagai tambahan modal diskon. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah aktivitas yang dilakukan oleh PT anak, yaitu PT anak menerbitkan tambahan saham baru yang dibeli oleh PT induk. Kalau PT anak menerbitkan saham baru yang membelinya adalah perusahaan induk, maka ada perubahan terhadap kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT induk, yaitu terjadinya peningkatan. Cara menentukan apakah terjadi peningkatan atau tidak, yaitu dengan cara mengalihkan jumlah kepemilikan dengan berapa jumlah saham yang ia terbitkan. Maka, kita baru akan mengetahui berapa perbandingan selisihnya. Apakah mengalami peningkatan atau mengalami penurunan. Dan jumlah selisihnya tadi akan diakui sebagai penambahan nilai ekuitas. Selanjutnya, saya akan masuk ke materi yang lain, yaitu isu-isu konsolidasi lainnya tentang entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Jadi, selain kepada entitas induk, entitas anak juga dapat menerbitkan tambahan saham kepada pihak ketiga, yang mana jika dibeli seluruhnya oleh pihak ketiga, maka persentase kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan persentase kepemilikan non-pengendali akan meningkat. Nah, akibat dari penerbitan tersebut, substansi pengendalian entitas induk bisa hilang atau tetap ada. Mengapa demikian? Karena penurunan kepemilikan entitas induk dalam situasi tidak hilangnya pengendali. Nah, menurut PSAK 63 tahun 2014 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Nah, entitas induk secara langsung akan mengakui dalam entitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima, serta mengatribusikan kepada pemilik entitas induk. Bagian ini hanya membahas jika pengendalian tidak hilang dan pembahasan jika transaksi yang menyebabkan hilangnya pengendalian dapat dilihat pada appendix A dan B. Kemudian ada lagi, yaitu entitas anak membeli saham Treasure dari perusahaan induk. Nah, jadi entitas anak ini dapat membeli saham Treasure dengan alasan tertentu. Nah, saham Treasure dapat dibeli dari entitas induk atau oleh pihak lain, yang mana jika dibeli seluruhnya dari entitas induk, maka persentase kepemilikan induk akan turun, sedangkan persentase kepemilikan non-pengendali akan naik. Akibat dari pembelian tersebut, maka substansi pengendalian dapat tetap ada atau hilang. Karena apa? Karena turunannya kepemilikan entitas induk dalam situasi tidak hilangnya pengendalian. Sama seperti yang tadi, PSAK 63 tahun 2014 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Entitas induk secara langsung mengakui dalam entitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima, serta mengatribusikan kepada pemilik entitas induk. Bagian ini hanya membahas jika pengendalian tidak hilang, dan pembahasan jika transaksi yang menyebabkan hilangnya pengendalian dapat dilihat pada appendix A dan B. Nah, kemudian yang terakhir yaitu akuisisi pada periode interim. Nah, pada bab-bab sebelumnya, akuisisi saham yang dilakukan oleh entitas induk dapat dilakukan di awal tahun dan di akhir tahun. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman awal.
Dan di dalam praktiknya akuisisi saham dapat terjadi kapan saja, sepanjang tahun atau pada periode interim. Karena akuisisi adalah suatu keputusan strategik perusahaan yang dapat terjadi setiap saat. Nah, yang mana perlakuan akuntansinya yaitu akuisisi oleh entitas induk atas entitas anak yang terjadi pada periode interim memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, menurut PSAK PSAK 65 tahun 2014 menyatakan bahwa entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas anak ke dalam laporan keuangan konsolidasian, mulai dari diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian entitas anak. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi bab 8 part 2 tentang isu-isu tentang konsolidasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semoga bermanfaat.